Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenalkan, nama saya Adi Saputra, NPM CA22110061. Eh, dengan prodi administrasi publik. Hari ini saya akan menjelaskan teori pengambilan keputusan dalam komunikasi inisiatif. Seperti kasus Gus Miftah yang kasus baru-baru ini muncul di internet, yaitu Gus Miftah salah berkomunikasi dalam pengambilan keputusan. Menurut saya pribadi, pengambilan keputusan dalam komunikasi itu adalah hal yang penting, karena kita harus tahu posisi kita di publik ataupun di kondisi privat. Saya akan menjelaskan bahwa ada komunikasi dengan transfer makna, yaitu pentingnya untuk menilai bagaimana pesan yang disampaikan diterima oleh audiens. Menjadi krusial karena potensi perbedaan persepsi antara pengirim pesan dan penerima pesan itu akan beda. Pengambilan keputusan oleh pemimpin, bahwa teori ini menekankan bahwa pengambilan keputusan adalah proses memilih solusi beberapa alternatif untuk mencapai tujuan yang diinginkan. Dikarenakan Gus Miftah sebagai tokoh utama yang berarti pemimpin, mungkin kita harus memikirkan gimana menyampaikan pesan agama yang efektif di tengah perbedaan latar belakang audiensinya. Keputusan ini harus mempertimbangkan dampak sosial, budaya, dan agama. 3. Komunikasi alternatif dalam mencapai pemahaman bersama. Dalam situasi yang melibatkan perbedaan pandangan seperti dalam kasus Gus Miftah, penggunaan komunikasi alternatif sangatlah penting. Pendekatan yang berbeda atau inovatif bisa membantu menjembati kesenjangan pemahaman. Misalnya, pendekatan naratif, budaya lokal, atau humor bisa digunakan untuk menyampaikan pesan tanpa menimbulkan resistensi. Dikarenakan persepsi orang mengartikan humor itu berbeda-beda. Mengapa pengambilan keputusan dalam komunikasi itu sangat penting? Dikarenakan pengambilan keputusan adalah proses mengidentifikasi dan memilih solusi yang mengarah kepada hasil akhir yang diinginkan. Proses ini diawali dengan masalah dan berakhir dengan penyelesaian yang telah terpilih. Bukannya menjadi tidak ada masalah dan menjadi masalah. Untuk menghasilkan keputusan yang efektif, maka perlu dilakukan beberapa tahapan dalam pengambilan keputusan dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal, biar tidak ada kesalahpahaman komunikasi atau disebut juga miskom. Yang pertama, kita harus menetapkan tujuan dan target. Kita harus memilih bahwa gimana tujuan kita menyampaikan dan targetnya itu siapa. Jika targetnya kita salah, maka bisa diartikan salah juga pada orang lain. Yang kedua, menetapkan prioritas. Kita harus memilih bahwa prioritas kita bukan penjual SC, tapi audiensi yang didengarkan, seperti pendengarnya ataupun nggak tahu gua. Menetapkan prioritas berarti kita harus memprioritaskan pendengar, bukan berarti kita tidak memprioritaskan penjual ST, tapi bagaimana kita harus fokus terhadap sosok kita yang sebagai penceramah, bukan malah menghinanya. Yang kedua, ada pengembangan solusi alternatif. Jika Anda salah ngomong ataupun salah berbicara, kita harus mengembangkan solusinya. Bagaimana kita berpikir cepat agar kesalahpahaman itu hilang, bukan kita menertawakannya. Yang keempat, kita harus mencari penyebabnya itu kenapa kok bisa jadi begini. Walaupun kita terdesak, kita harus pengambilan keputusan kita harus cepat dan cermat.
dikarenakan jika kita salah mengambil keputusan maka akan mengakibatkan keblunderan yang sangat fatal. Yang kelima ada evaluasi solusi alternatif. Kita harus mengevaluasi kata-kata kita, yang berarti kita harus minta maaf ataupun kita tidak membahas itu ataupun tidak menertawakan itu walaupun sudah terjadi. Itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.